Nama sebenar Khalifah Uthman ialah Uthman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Beliau dilahirkan selepas kelahiran Nabi selama 5 tahun, iaitu bersamaan dengan 576 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Saidina Uthman telah memeluk Islam melalui Saidina Abu Bakar. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة Waktu pelantikan Khalifah Uthman berdasarkan usia yang lebih tua dan juga kesanggupan
Usman untuk memegang jawatan. Selain itu, tidak ada siapa yang ingin meneruskan jawatan Bani Hashim. Saidina Uthman dilantik menjadi khalifah ketiga pada 644 Masihi bersamaan dengan 23 Hijrah melalui Majlis Syura di mana Saidina Umar telah mencalonkan beberapa orang sahabat sebagai khalifah dan pemilihan sahabat yang paling layak adalah ditentukan oleh Majlis Syura. Para sahabat telah membuat pertimbangan di antara Saidina Ali dan Saidina Uthman dan akhirnya Saidina Uthman telah dipilih sebagai khalifah. Pelantikan Saidina Uthman dibuat berdasarkan faktor usia yang lebih tua, kesanggupan Saidina Uthman sendiri untuk menerima jawatan khalifah dan juga kerana sahabat tidak mahu meneruskan jawatan khalifah daripada keturunan Bani Hashim. Bagi mengelakkan jawatan khalifah dianggap bersifat warisan keturunan, Saidina Uthman telah memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama pemerintahannya, negara berada dalam keadaan aman, tetapi 6 tahun kemudiannya adalah zaman yang penuh dengan masalah dan penentangan terhadap pemerintahannya. Beliau telah wafat akibat dibunuh oleh puak pemberontak yang diketuai oleh Al-Ashtar pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Mereka telah mengepung rumahnya selama kira-kira 40 hari. Pada ketika itu, Saidina Uthman berusia 82 tahun. Jenazahnya telah dimakamkan di perkuburan Al-Baqi, Madinah. Semasa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, timbul dua golongan yang menyokong golongan Saidina Ali dan golongan Saidina Uthman. Masalah ini telah dapat diselesaikan oleh Abdul Rahman bin Auf yang diamanahkan untuk meninjau dan bertanyakan kepada mereka tentang kesanggupan mereka menerima jawatan sebagai khalifah. Dasar pemerintahan Khalifah Uthman. Saidina Uthman telah mengubah dasar lama akibat perubahan politik yang menimbulkan banyak masalah. Antara masalahnya ialah beliau tidak menyekat para sahabat tinggal di luar kota Mekah. Seterusnya, beliau melantik gubernur-gubernur baharu yang dianggap lebih layak dan berpengalaman. Dan yang terakhir, beliau mengambil alih pentadbiran tanah Safawi di Iraq daripada kaum Al-Qurah, iaitu pembaca-pembaca Al-Quran, dan diserahkan kepada kaum Quraisy dan ketua-ketua kabilah. Beliau juga mengambil langkah mengumpulkan Al-Quran dan menyatukan bacaannya. Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman difitnah. Antara fitnah yang dilemparkan ialah memihak kaum keluarga, hidup boros dan mengambil wang Baitul Mal, membenarkan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy memiliki tanah di Iraq, memihak kaum Quraisy dan bekas murtad, dan beliau juga difitnah membakar naskah Al-Quran. Khalifah Uthman bin Affan telah meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Samarkand, Cyrus dan Tripoli. Khalifah Uthman bin Affan juga seterusnya meluaskan pengaruh Islam.
Oleh kerana banyak wilayah telah diluaskan, Islam sekaligus tersebar luas. Beliau telah membina Angkatan Tentera Laut Islam. Angkatan Tentera Laut itu dianggap sebagai yang pertama dalam sejarah pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Angkatan Tentera Laut itu dianggap sebagai yang pertama dalam sejarah pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Khalifah Uthman bin Affan telah mengukuhkan peranan Baitul Mal. Beliau menggunakan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara serta membeli peralatan senjata dan kapal untuk memperkuatkan Angkatan Tentera Laut Islam. Semasa pemerintahan Khulafa' Uthman bin Affan, beliau telah mengekalkan cukai ke atas orang bukan Islam iaitu jizyah. Semasa pemerintahan Khulafa' Uthman bin Affan, beliau telah mengekalkan jizyah iaitu cukai ke atas orang bukan Islam sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Khalifah Uthman bin Affan telah membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi pengembara-pengembara yang melalui wilayah atau negaranya. Nabi pun mengutus sahabat mulia Uthman bin Affan untuk menyampaikan kabar kepada kaum Quraisy kedatangan Rasul ke Mekah hanya untuk ibadah semata. Namun beredarnya isu bahwa Uthman bin Affan dibunuh kaum Quraisy membuat Nabi dan para sahabat berikrar di bawah sebuah pohon yang dikenal dalam sejarah dengan Bai'at Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله ورسوله. Uthman bertahan di Mekah itu beberapa hari lamanya. Masalahnya adalah di Hudaybiyah, Nabi dan sahabat sedang menunggu informasi berita Uthman, tidak kunjung pulang. Nah, akhirnya tersebar sebuah isu yang tidak baik bahwa Uthman meninggal dibunuh oleh orang Quraisy. Itu yang menyebabkan terjadinya Bai'atur Ridwan, Bai'at Ar-Ridwan namanya, yang diabadikan dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho pada orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Dulu ada pohon, yang pohon itu ditebang oleh Umar. Nanti waktu beliau menjadi khalifah, di situ muslimin berbaiat, bersumpah setia untuk menuntut balas darah Uthman. Mereka siap mati walaupun mereka tidak membawa perbekalan perang. Nah, karena mereka
ada yang menduga bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya mereka berbayat. Bayat itu akan bersalaman atau megang tangan begitu. Maka karena tidak ada Utsman, ini istimewanya Utsman di sisi Nabi. Nabi taruh tangannya, kemudian Nabi taruh tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini untuk Utsman. Baru sahabat lain berbayat satu-satu, meletakkan tangannya pada tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya Utsman digantikan oleh tangan mulia Rasulullah. Peran Utsman bin Affan yang cukup berbahaya inilah yang membuat Rasulullah SAW semakin mencintai sahabat mulia ini. Pohon yang dulu menjadi tempat baiat Rasul yang dikenal dalam sejarah dengan baiat Ridwan sudah ditebang pada masa Umar bin Khattab. Sebuah bangunan masjid tanpa atap di kawasan Hudaybiyah inilah yang kini masih tersisa dari tempat yang bersejarah ini. Utsman bin Affan lahir di Taif, dekat Mekah, tahun 574 Masehi. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdi Manaf. Terlahir dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga kaya dan mulia di kalangan Quraisy. Dengan kekayaannya inilah kelak Utsman bin Affan selalu menafkahkan di jalan Allah. Pribadinya yang lembut dan santun membuat dirinya lebih cepat menerima hidayah dan petunjuk Allah saat Abu Bakar Siddiq mengajaknya memeluk Islam. Utsman itu orang yang mudah menerima kebaikan. Faktornya adalah karena memang dia sudah orang baik dari dulunya. Utsman tidak pernah berzina. Dia mengaku, saya tidak pernah berzina. Utsman tidak pernah sujud kepada patung. Utsman tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Sehingga hati memang jernih. Ya? Hati yang jernih itulah yang kemudian mudah menerima kebaikan, menerima petunjuk. Dengan begitu, Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Setelah Rasulullah menerima wahyu agar berdakwah secara terang-terangan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah bersembunyi di Darul Arkam langsung keluar dan mengumumkan keislamannya. Mereka bergerak menuju Ka'bah sambil mengumandangkan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kaum Quraisy perang dan menghalau pergerakan kaum muslimin. Abu Lahab, salah seorang tokoh Quraisy sekaligus besan Nabi, mencaci dan menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Atasma'una ya Quraisy? هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. Istri Abu Lahab bahkan ikut serta dalam mengumpulkan kayu bakar untuk menghentikan aksi kaum muslimin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah pun menurunkan wahyu yang mengutuk perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Asyhadu Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Ahmu Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Akibat turunnya wahyu surat Al-Lahab ini, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menikahkan putrinya dengan sahabat mulia Utsman bin Affan. Pernikahan berjalan Masya Allah dan sangat dipuji. Sangat dipuji, ini pernikahan yang luar biasa. Kalau boleh berkata bahwa ada wanita yang beruntung adalah orang yang hidup bersama Utsman. Ruqayyah adalah wanita yang beruntung, hidup dengan seorang suami yang sangat lembut, dan selalu itu menjadi pelajaran bagi para suami. Hati yang lembut, hati yang lapang, itu membuat rumah tangga menjadi sangat nyaman bagi seorang istri, bagi anak-anaknya. Dan terbukti, sejarah menyebutkan bahwa pasangan yang terlihat begitu romantis, begitu indah adalah pasangan Utsman dan Ruqayyah. Kemudian waktu muslimin berangkat ke Badar bulan Ramadan, Nabi meminta kepada Utsman untuk tidak berangkat karena putri beliau yaitu Ruqayyah, istrinya Utsman, sakit. Maka Utsman diminta untuk merawat istrinya. Begitu muslimin pulang dari Badar, waktu itu Nabi belum sampai Madinah karena Nabi mengutus Zaid bin Harithah memberikan kabar gembira bahwa muslimin telah menang di perang Badar. Tapi Nabi belum sampai Madinah. Di saat Zaid masuk Madinah, Ruqayyah meninggal radhiyallahu anha. Nabi suatu saat melihat Utsman terlihat gundah gitu, gelisah gitu. Kemudian duduk termenung. Kata Nabi SAW, kenapa Utsman? Utsman mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bersedih? Istriku, putri Rasulullah SAW meninggal. Dengan ini maka terputuslah hubungan kekerabatan. Aku begitu sangat bersedih. Nabi SAW menyampaikan, ini Jibril telah hadir untuk menyampaikan agar engkau bisa menikahi adiknya, yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dinikahi sejak tahun 3, nanti meninggal sebelum Rasul wafat, kurang lebih tahun 10. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih belum wafat. Nah, Ummu Kulthum meninggal dan tidak punya keturunan. Kemudian Ummu Kulthum begitu meninggal, kata Nabi SAW, Utsman, kalau saya masih punya putri yang ketiga lagi, masih ada lagi, saya berikan padamu. Tapi sudah tidak ada lagi. Karena yang paling kecil adalah Fatimah, dan Fatimah telah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernikahan ini dan yang kelak disusul dengan pernikahan kedua dengan putri Rasulullah yang lain membuat Utsman mendapat gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Infak yang sangat dahsyat adalah di perang Tabuk. Atau yang disebut dalam Quran sebagai Yaumul Usrah, hari yang cukup sulit buat muslimin saat itu. Tabuk arahnya jauh, karena perjalanan muslimin ke arah Tabuk adalah ke arah Romawi, ke arah Palestina. Saat itu Nabi menganjurkan agar muslimin berinfak, berlomba mereka untuk berinfak fisabilillah. Ini perintah Allah, wa anfiqu fisabilillah, wa anfiqu fisabilillah, infaklah fisabilillah, ya. Nah, berinfak fisabilillah ini dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar kita tahu membawa seluruh hartanya. Tapi total seluruh harta itu dibandingkan Utsman tidak ada apa-apanya, ya. Nanti ada Umar separuh hartanya. Mari kita lihat Utsman. Utsman radhiyallahu anhu mempersiapkan sepertiga pasukan. Jadi semua kebutuhan sepertiga pasukan itu Utsman yang memberikan bekalnya. Dia berinfak 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar. Subhanallah. Ya. Begitu 1000 dinar diberikan di pangkuan Nabi, Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya itu adalah sebuah kalimat yang istimewa dari Nabi SAW, bahwa dia akan tetap menjadi orang yang dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari berinfak supaya dijaga Allah Subhanahu Wa Taala seperti Utsman.
Di balik hatinya yang lapang dan kedermawanannya, Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang mempesona. Bahkan malaikat pun disebut Rasulullah merasa malu terhadap sahabat mulia ini. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa segan dan memperlakukan Utsman berbeda dengan sahabat yang lain. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam rumahnya, yaitu rumah Aisyah. Kemudian bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi duduk dengan santai saja sambil berbaring gitu, setengah berbaring. Kemudian ada yang ngetuk pintu, kemudian minta izin masuk, ternyata Abu Bakar. Kata Nabi, izinkan Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk, menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Tidak lama ada yang ngetuk pintu lagi, kata Nabi, izinkan masuk, ternyata Umar. Nah, Rasul tetap dalam posisi berbaring, setengah berbaring begitu. Kemudian Umar menyampaikan keinginannya, selesai Umar keluar. Kemudian mengetuk pintu yang ketiga, ternyata yang minta izin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi memperbaiki duduknya, dirapikan pakaiannya, gitu duduk. Kemudian Utsman masuk dan menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Selesai keluar, Aisyah bertanya, Rasulullah, Abu Bakar datang, Umar datang, kau tetap dalam posisimu, tidak ada yang kau perbaiki, tetap begitu saja. Tetapi begitu Utsman masuk, kenapa kau mengubah posisimu? Nabi SAW mengatakan, saya khawatir karena Utsman adalah orang yang pemalu. Sehingga Nabi khawatir karena pemalunya nanti dalam posisi Nabi yang terlihat kurang pas gitu di dalam hati seorang pemalu seperti Utsman. Khawatirnya nanti Utsman justru tidak bisa mengeluarkan keinginannya. Perlakuan istimewa Rasulullah terhadap Utsman bin Affan membuktikan kualitas sahabat yang satu ini. Ketulusannya dalam mengabdi kepada agama dan keteguhannya menimba ilmu dari Rasulullah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah calon penghuni surga yang ditetapkan melalui wahyu. Segala tindakannya dan pengabdiannya terhadap agama tak diragukan lagi menjadi cermin bagi kehidupan kaum muslimin dan pantas menjadi suri tauladan sepanjang masa. Ini adalah contoh orang dengan hati yang sangat lembut, jiwa yang sangat mulia, hati yang bening, jiwa yang jernih. Itu akan mudah sekali seseorang menerima petunjuk dan kebenaran. Sehingga Utsman tidak perlu berjuang melawan dirinya dan kemungkaran dalam dirinya, karena memang dia orang yang jiwanya bersih. Jadi saat seseorang hidupnya bersih, hidupnya baik, hatinya juga bening, maka datang petunjuk akan mudah sekali masuk dalam dirinya. Sehingga itu menjadi satu PR besar buat kita. Mengapa sulit sekali kebaikan masuk ke kita? Mengapa sulit sekali nasihat orang masuk dalam diri kita padahal itu baik? Mari kita koreksi tentang kebeningan jiwa kita. Begitu juga Utsman memberikan pelajaran kedua bagi kita, sangat mahal, yaitu tentang menggabungkan antara harta dan Quran, harta dan sholat. Berapa banyak orang yang sibuk dengan aktivitas dunianya, orang yang kaya Allah berikan keutamaan dengan harta yang melimpah, tapi justru harta itu membuat dia lalai. Dia lalai dari sholatnya, dia lupa dengan Qurannya. Itulah mengapa Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat 37. Allah SWT mengingatkan, rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli dari zikir kepada Allah, dari salat dan dari zakat. Ayat sudah mengingatkan kepada setiap orang yang berbisnis, terutama kaum laki-laki, bahwa bisnis itu cenderung mengalihkan kita dari zikir, dari salat, dari zakat. Utsman berikan contoh yang ideal, mampu menggabungkan keduanya. Mari kita belajar pada Utsman, dari hati yang suci, hati yang bersih, orang yang bersih dari semua kemungkaran. Setelah itu kemudian Utsman menjadi orang yang beliau adalah orang yang bisa menggabungkan antara harta dan Quran, harta dan qiyamul lail, salat berlama-lama dengan Al-Quran. Juga menjadi pelajaran sangat mahal adalah ternyata orang dengan bisnis sehebat Utsman, yang cenderung orang bisnis mungkin berhitung sangat rigid tentang masalah hartanya, begitu mudah Utsman memberikan hartanya. Lihatlah bagaimana 950 unta berapa harganya, 50 kuda berapa harganya, 1000 dinar. Kita bisa hitung hari ini berapa harga 1000 dinar. Begitu mudah diberikan Rasulullah SAW. Kedermawanan berawal dari kesucian dan kedekatan terhadap Al-Quran dan salat. Dalam perjalanan hidupnya, Utsman memang menjadi saudagar yang kaya raya.
senang menjamu orang banyak dengan hidangan kaum bangsawan. Namun ia sendiri di rumahnya hanya memakan roti dan cuka, bahkan lebih sering mengenakan pakaian kasar dan murah. Inilah yang kelak menjadi bekal saat memimpin kaum muslimin. Sebagai khalifah ketiga, sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab.